Pernahkah kalian merasa kalau dunia belakangan ini sedang tidak baik-baik saja? Perang di mana-mana, harga barang menggila, dan rasanya ketegangan antar negara makin memuncak. Ternyata, itu bukan cuma perasaan kalian. Di konferensi keamanan Munich, para pemimpin dunia baru saja mengumumkan sesuatu yang mengerikan. Tatanan dunia yang menjaga kita aman sejak 1945 sudah mati. Laporan keamanan terbaru menyebutnya under destruction. Dan menurut investor legendaris Ray Dalio, kita sedang berada di tahap 6. Tahap terakhir sebelum tatanan baru terbentuk. Pertanyaannya, seberapa buruk tahap 6 ini? Dan apakah kita sedang menuju perang dunia ketiga? Ray Dalio dalam bukunya Principles for Dealing with a Changing World Order menjelaskan bahwa sejarah itu berulang, seperti roda. Ada masa damai, negara jadi kaya, lalu sombong, lalu berutang banyak, lalu berantem, dan akhirnya perang. Dalio menyebut kita ada di fase di mana hukum rimba kembali berlaku. Ketika negara-negara kuat tidak lagi peduli PBB atau hukum internasional, siapa kuat, dia menang. Sebelum peluru ditembakkan, perang dimulai dengan 5 tahap. Perang dagang, perang teknologi, perang geopolitik, perang modal, dan terakhir, perang militer. Coba lihat berita hari ini. Sanksi ekonomi? Sudah. Blokir teknologi? Sudah. Kita sudah melewati 4 tahap pertama. Kita ada di ujung tanduk. Untuk tahu masa depan, kita harus lihat masa lalu. Mari mundur ke tahun 1930-an. Situasinya mirip sekali dengan sekarang. Ada kesenjangan kekayaan yang gila-gilaan, populisme meningkat, dan muncul pemimpin-pemimpin kuat yang menjanjikan kejayaan nasional. Jerman saat itu merasa diperlakukan tidak adil. Jepang kehabisan sumber daya, dan Amerika sedang proteksionis. Ketika satu negara merasa terpojok, mereka tidak akan menyerah. Mereka akan melawan. Jepang diembargo minyaknya oleh AS, dan mereka memilih menyerang Pearl Harbor daripada mati pelan-pelan. Sejarah mengajarkan kita, perang seringkali terjadi bukan karena diinginkan, tapi karena salah satu pihak merasa tidak punya pilihan lain. Lalu apa artinya ini buat kita? Ada satu nasihat investasi yang mengerikan tapi nyata. Dalam perang, kekayaan bisa musnah. Pasar saham bisa ditutup bertahun-tahun. Utang negara tidak akan dibayar. Sejarah mencatat, saat perang meletus, cash is trash. Emas menjadi raja. Tapi lebih dari itu, yang bertahan bukanlah yang paling kuat, tapi yang paling bisa beradaptasi. Kita mungkin tidak bisa menghentikan roda sejarah yang berputar. Tatanan lama memang sedang runtuh. Tapi dengan memahami siklus ini, kita tidak akan kaget. Kita bisa bersiap. Apakah menurut kalian kita bisa menghindari perang militer kali ini? Atau siklus ini memang tak terhindarkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan follow untuk analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.